Oh ya. Oke, ya, cukup ya. Ya boleh ya ketua DPR dia memiliki kedudukan sebagai ketua sehingga dia bisa mempengaruhi anggota-anggota lain ya, terutama fraksinya dia ya, terutama yang satu partai dengan dia ya. Tapi tidak semua ya. Yang wibawa otoritas ini ya dia tuh memiliki kedudukan atau otoritas formal ya, boleh ya, seperti wali kota, gubernur, apalagi presiden ya, apalagi menteri ya, dia memiliki kedudukan otoritas yang formal ya. Oke, paham ya? Ya di sini. Selanjutnya ya, coba yang belum menjawab ini coba jawab, Grace dijawab ya, ditulis saja. Contohnya apa ya? Contohnya apa? Ditulis saja enggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ada gangguan ya sama sinyal atau apa dengan Grace. Coba kita lanjutkan kembali ya. Kita masuk kepada kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2, bentuk dan teknik penyajian pesan ya. Bentuk dan teknik penyajian pesan. Di sini kegiatan belajar 2 itu memiliki poin-poin. Pertama itu adalah struktur pesan ya. Struktur pesan ini bukan 2, ini 1 ya. Message sideness atau sideness sisipan ya, sisip pesan ya. Ini maksudnya yang ke-1 ya. Ini message sideness ya, sisi pesan. Nah, kegiatan belajar 2 itu kan bentuk dan teknik penyajian pesan. A-nya itu adalah struktur pesan ya. Struktur pesan. Dalam hal ini ya, sedikitnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan struktur pesan, yakni message sideness, sisi pesan, kemudian order of presentation, urutan penyajian, dan conclusion drawing. Dalam hal ini penarikan kesimpulan ya. Nah, yang pertama ya, pada sisi pesan ada 3 pertimbangan dalam menentukan pesan yang akan disampaikan kepada khalayak sasaran ya. Pertama adalah tingkat pendidikan ya. Yang kedua adalah pendapat khalayak tentang isu ya. Yang ketiga adalah kemungkinan pengenaan khalayak atas counter argumen ya, atau sanggahan ya, atau argumen yang menentang ya. Nah, sebelumnya saya beritahu pada sisi pesan ini ada 2, nantinya dinamakan ada 1 sisi dan ada 2 sisi ya. Nah, yang 1 sisi ya, message sideness yang 1 sisi ya, itu biasanya menonjolkan dari pihak komunikatornya ya, pihak sumber ya. Biasanya dia menonjolkan hal-hal yang menyangkut kekuatan atau kelebihan atau aspek positif ya. Ya, aspek positifnya aja ya yang dikomunikasikan. Jadi aspek positif dari satu ide atau produk yang akan dikomunikasikan ya. Nah, kalau dia struktur pesannya ini atau message sideness-nya ini ada 2 sisi, maka ada juga sisi yang lain
itu yang merupakan kekurangan atau kelemahannya, ya, dari aspek-aspek negatifnya, ya. Nah, contohnya, ya, misalnya, ya, alat kontrasepsi KB, ya, yang dimuat dalam sebuah leaflet atau brosur, kalau yang disebut dengan satu sisi, di mana hanya isinya menjelaskan tentang manfaat dan kelebihan dari alat kontrasepsi tersebut, ya. Nah, tetapi hal-hal negatifnya tidak disampaikan, ya, tidak dijelaskan. Kekurangannya misalnya efek sampingnya seperti apa, kemudian kalau orang menggunakan itu akibatnya terhadap orang itu seperti apa, ya. Kemudian kalau menggunakan sekian bulan atau menggunakan 2 bulan atau 1 tahun, ya, efeknya kepada si pemakai seperti apa, itu tidak disampaikan, ya. Itu hanya satu sisi, ya. Tapi kedua sisi dia akan menyampaikan kekurangan atau yang bersifat negatif itu juga, ya. Oke. Mau. Oke. Ya, memang ada gangguan. Sekarang bisa dengar suara saya dengan baik, ya. Apa bisa dengar? Masih putus-putus atau tidak? Ya. Oke, sudah bisa dengar, ya. Memang ada agak ada gangguan, ya, mungkin ada gangguan, mungkin di jaringannya ada gangguan. Itu yang saya jelaskan tentang sisinya, ya, yang satu sisi dan dua sisi, ya. Nah, di sini, ya, misalnya kan dalam sisi pesan ini kan ada 3 pertimbangan, ya. Pertama, tingkat pendidikannya, kemudian pendapatnya, ya. Kemudian counter argumen, ya, atau argumen yang bertentangan, ya. Artinya apa? Ya, kalau pendidikan seseorang itu relatif rendah, ya, ya, maka dia akan gampang sekali, ya, terpengaruh, ya. Ya, gampang sekali terpengaruh. Diceritakan yang enak-enaknya aja, satu sisinya aja, misalnya misalnya kamu ikut loh dalam program saya ini, ya, nanti kamu akan mendapatkan keuntungan yang banyak, ya, tapi kamu harus setor uang sekian, ya, per bulan sekian kamu setor, nanti dalam bulan sekian kamu akan dapat untung sekian, gitu kan, dengan ceritakan yang enak-enak aja, ya. Maka bagi orang yang memiliki pendidikan yang relatif rendah, gampang sekali terpengaruh. Tapi kalau orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, dia akan mikir, benar dah ini, dia lihat kredibilitas yang ngomongnya seperti apa, kemudian dilihat bahasa verbalnya seperti apa, kemudian bahasa non verbalnya seperti apa. Maka banyak pertimbangan-pertimbangan bagi seseorang yang memiliki pendidikan tinggi, sehingga orang yang berpendidikan tinggi itu agak sulit, ya, agak sulit dipengaruhi, ya, ya, berbeda dengan yang berpendidikan rendah. Kemudian pendapat khalayak tentang isu, ya. Nah, ini adalah pandangan, ya,
terhadap sebuah produk atau ide, ya, bagaimana dia memberikan sebuah pendapat, bagaimana dia memandang sebuah pesan tersebut, ya. Maka ini ada pengaruhnya juga dengan latar belakangnya dia, ya. Ya. Apabila dia memiliki pengalaman dalam bidang itu, maka dia akan cepat paham, ya. Tapi kalau dia tidak punya pengalaman dalam bidang tersebut, dia wah ini ragu-ragu benar dah ini, ya. Kemudian pertama dia ragu-ragu, kedua mungkin aja karena dia tidak tahu, bisa aja dia gampang dipengaruhi, ya. Begitu juga dengan yang ini, yang istilahnya yang counter argumen itu adalah yang memiliki argumen yang menentang, ya, tidak sesuai, ya, dengan apa yang disampaikan, ya. Jadi istilahnya ada, ya, istilahnya pro dan kontra, ya, ada yang kontra, ya, dengan pesan tersebut, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan kembali, ya. Ya, kita lanjutkan kembali. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin cross check dulu. Anda harus paham sisi pesan ini, ya. Sisi pesan ini kan ada satu sisi dan dua sisi, ya. Ya, kalau dia satu sisi, dia hanya menampilkan positifnya aja, ya, menyampaikan informasi tentang produk itu aja, ya. Kalau dia dua sisi, maka dia juga menampilkan kekurangan dan kelemahan dari produk tersebut, ya. Contohnya misalnya alat kontrasepsi KB gitu kan, ya. Dia hanya, kalau satu sisi dia hanya menjelaskan kegunaannya apa, manfaatnya apa, yang positif aja, tanpa dijelaskan dampak-dampak negatifnya atau kekurangannya. Itu dinamakan dengan satu sisi. Tapi dia kalau menjelaskan dampak negatifnya atau kekurangannya, maka itu namakan dua sisi, ya. Banyak contoh yang bisa Anda berikan, ya. Ya. Banyak sekali, ya, yang dalam kehidupan sehari-hari Anda berikan contoh, ya. Tidak hanya dalam kontrasepsi, ya. Ya. Ya, misal dalam produk elektronik pun bisa, ya. Misalnya sebuah handphone gitu kan, handphone A gitu kan, dia hanya mempromosikan kepada Anda yang positifnya aja, bahwa memiliki kualitas gambar yang sangat bagus, kemudian suara yang sangat bagus, kemudian touch-nya yang sangat peka sekali, kemudian dia berusaha menggunakan OS yang macam-macam, ya, tanpa dia menyampaikan hal-hal kekurangan dari produk tersebut, ya. Misalnya kekurangannya, misalnya tidak, baterainya tidak tahan lama gitu misalkan, kemudian LCD-nya itu mudah rusak misalkan. Hal-hal negatifnya tidak disampaikan, tetapi hanya yang disampaikan hal-hal positifnya. Biasanya itu disampaikan oleh seorang marketing yang ingin menjual produknya, ya. Maka bagaimana dia berusaha menyampaikan sisi-sisi positifnya sehingga yang mendengarkan atau pelanggannya menjadi tertarik untuk membeli produk tersebut, ya. Nah, sekarang coba Anda berikan contoh. Nah, kan saya sudah bercerita banyak, ya. Ya, coba Anda berikan contoh satu orang satu, ya. Satu orang satu. Oke. Seperti Prima menjawab seperti iklan, ya. Iklan apa? Nah, berikan aja spesifiknya, iklan apa, ya. Ya bolehlah, ya, semua iklan dia memberikan yang baik-baiknya aja tanpa iklan sampo gitu kan. Dia memberikan bahwa sampo tersebut dapat menghilangkan ketombe, tidak, tapi dia tidak menjelaskan efek negatifnya atau kekurangannya, ya.
Oke, Prima menjawab iklan boleh ya. Ya, jawaban yang bagus ya. Asna dengan Grace gimana? Iklan rokok, Pak. Nah, ya. Ini termasuk iklan juga ya. Oh, benar ya. Benar ya. Jadi Grace memberikan klarifikasi ya. Jawaban Prima tadi ya, tidak semua iklan yang satu sisi ya. Ya. Seperti iklan rokok kan ada efek sampingnya ya. Dapat menyebabkan kanker, impotensi, gangguan bayi bagi ibu hamil ya. Ya banyak Anda baca itu ada efek sampingnya ya. Jadi ada ya, benar ya jawabannya Grace ya, ada dua sisi ya, dijelaskan juga efek negatifnya atau efek sampingnya ya. Tidak hanya dia menyampaikan yang positifnya aja ya. Asna, gimana nih Asna? Ya. Saya selipkan juga informasi pada malam hari ini bahwa kalau nggak salah ujian untuk pengantar ilmu komunikasi ini adalah tanggal 4 ya, 4 November ya, 4 November ya, 4 November ya, 4 November. Anda siap-siap juga untuk mengikuti ujiannya untuk pengantar ilmu komunikasi ini ya. Gimana Asnawati ya, bisa memberikan contoh ya. Ya, extra jos gitu kan ya, boleh. Samanya Anda semua mengarah ke iklan ya, mengarah ke iklan gitu kan, iklan kemarah produk ya. Oke lah, dia mengarah ke produk, dimana dia berusaha meyakinkan konsumen supaya dia membeli produknya tersebut ya. Tapi tidak selamanya iklan itu satu sisi. Kadangkala iklan itu juga ada dua sisi, di mana dia juga menyampaikan efek sampingnya atau dampak negatifnya ya. Dalam hal ini Grace menjawab seperti rokok, Pak. Rokok kan dituliskan efek sampingnya katanya kan, atau dampak negatifnya. Oke ya, saya rasa Anda paham maksud saya ini. Selanjutnya kita melangkah kepada tahap selanjutnya ya. Yang pertama tadi struktur pesan kan message signature ya. Sisi pesan dia ada satu sisi dan ada dua sisi. Yang kedua adalah order of presentation atau urutan penyajiannya ya. Urutan penyajiannya. Ada dua macam penyajian pesan menurut urutannya, klimaks versus anti klimaks ya. Kemudian
resensi dan primary model, ya. Nah, klimaks versus anti klimaks order, atau urutan yang klimaks versus anti klimaks itu berkaitan dengan teknik penyajian pesan yang bersifat satu sisi. Nah, maksudnya model klimaks, ya, menunjuk pada cara penyusunan pesan di mana argumen terpenting atau terkuat dari isi pesan ditempatkan di bagian akhir, ya. Ya. Di bagian akhir, misalnya kan, minumlah minuman X ini, ya, maka Anda akan menjadi kuat, gitu kan. Jadi kata-kata yang terpenting ditempatkan pada akhir bagian, ya. Kemudian kalau argumen atau bagian yang terpenting atau terkuat tersebut ditempatkan di awal, maka ini yang dinamakan dengan anti klimaks, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan klimaks versus anti klimaks order, atau urutan klimaks dan urutan anti klimaks. Kalau urutannya klimaks, dia bagian terpenting ditempatkan pada akhir bagian. Kalau anti klimaks ditempatkan di awal bagian, ya. Nah, ini dia biasanya satu sisi, ya. Satu sisi di sini one side, ya, one side, satu sisi aja, ya. Tidak hanya artinya tidak menampilkan sisi negatifnya atau kekurangannya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah resensi dan primasi model, ya. Nah, berkaitan dengan penyajian pesan yang bersifat dua sisi, ya. Jadi dia juga menampilkan dampak negatifnya atau kekurangannya, ya, atau sisi negatifnya, tidak hanya sisi positifnya. Nah, primasi ini, ya, primasi model menunjuk pada teknik penyajian, ya, penyajian atau penyusunan pesan di mana aspek-aspek positif atau kekuatan-kekuatan dari ide atau produk ditempatkan pada bagian awal, ya. Nah, kalau aspek-aspek positif atau sisi-sisi positif produk tersebut ditempatkan pada bagian akhir, maka ini dinamakan dengan resensi model, ya. Nah, kalau Anda lihat di modul, ya, dikatakan bahwa antara resensi dan primasi ini, ya, beberapa studi menunjukkan bahwa model primasi order, ya, di mana dia teknik penyajiannya atau penyusunan pesannya, di mana aspek-aspek positif atau kekuatannya ditempatkan pada bagian awal, ya. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa model primasi order lebih tepat diterapkan bagi isu-isu atau topik-topik yang kontroversial, ya, dan atau populer bagi kelompok khalayak sasaran yang punya kepentingan perhatian tinggi, ya. Sementara, ya,